Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Fezalia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Bengkulu. Pada hari ini, Senin 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan aksi nyata uji kinerja di kelas 3 SD Negeri 31 Kota Lubuk Linggau pada tema 1, subtema 4, pembelajaran 1, materi perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara alami dan pembagian bilangan. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Ini bundanya dari mana? Kok dapat ini? Panen, Bu. Waduh, terima kasih. Ini Rigesa dari mana? Dikasih mama. Mamanya kemana sayang? Curug. Ke Curup. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih sayang ya. Iya, Bu. Terima kasih ya semuanya ya. Iya. Nah, pas banget nih. Ibu baru saja mau menjelaskan gambarnya. Udah ada kita contoh aslinya ya. Ini merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan umbi akar. Bisa dilihat di sini ya. Ada modifikasi akar yang mana akarnya menggembung, kemudian bisa diisi sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian akarnya juga terlihat di sini. Akarnya adalah akar tunggang. Nah, bisa dilihat nak ya. Wah, ada kentang. Nah, kalau kentang ini berbeda sayang. Kentang ini merupakan tumbuhan ya yang berkembang biak dengan menggunakan umbi batang, di mana batang yang berada di dalam tanah dimodifikasi sehingga bentuknya menggembung dan dijadikan sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Akarnya adalah bentuk serabut sayang ya. Oke, ada apa lagi nak? Ada bengkoang. Pas banget nih, kamu suka bengkoang nggak? Suka. Bengkoang ini sama seperti kentang ya, merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo silahkan Ananda berdua duluan ke kelas, nanti Ibu Indah susul. Oke? Ya, nanti kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Silakan sayang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Elno, sayang kenapa kursinya miring kayak gitu? Tolong diluruskan dulu nak. Iya. Oke, siapa lagi? Nah, Ale, kenapa nggak pakai dasi sayang? Kemana dasinya? Dipakai sayang? Iya. Oke, yang lain silakan cek dulu kerapian bajunya. Ayo semuanya menunduk dulu ke bawah. Lihat dulu di bawah, ada sampah nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Wah, luar biasa, yang piket hari ini berarti bertanggung jawab ya. Oke, baiklah anak-anak. Tadi pagi siapa yang datang paling pagi? Wah, Abang Zahran ya? Oke, karena Abang Zahran yang datang paling pagi, silakan Abang Zahran pimpin doa untuk pagi ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini Bu Indah mau tanya nih, kenapa setiap sebelum memulai pembelajaran, Ibu Indah selalu mengajak anak-anak untuk berdoa? Ada yang tahu? Oke, silakan Ihsan. Karena berdoa adalah salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan dulu untuk Ihsan. Nah, di sini siapa yang gak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Luar biasa, kalau hadir semua Ibu Indah jadi semangat. Ayo sekarang Ibu Indah akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Ada yang tahu tidak
kenapa setiap sebelum memulai pembelajaran, Ibu Indah selalu mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu? Dengan sering-sering menyanyikan lagu wajib nasional, maka rasa nasionalisme kita akan semakin kuat, Bu. Ayo simak dulu video yang Ibu Indah tampilkan berikut ini. Nah, dari video yang Ibu Indah tampilkan barusan, ada yang tahu tidak ada kegiatan apa di sana? Oke, silakan Elno. Nanam bawang dengan media air. Ya, benar sekali yang Elno katakan. Di sana ada kegiatan menanam bawang dengan menggunakan media air. Nah, setelah beberapa hari nanti akan tumbuh akar, ya. Kemudian di atas bawang tersebut akan tumbuh tunas-tunas daun. Dari satu bawang bisa menghasilkan beberapa daun bawang. Nah, kira-kira kegiatan seperti ini disebut apa, Nak? Ada yang tahu? Oke, silakan Amos. Perkembangbiakan. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Amos. Berikan tepuk tangan dulu untuk Elno dan Amos. Iya, luar biasa ya. Ya, sejatinya perkembangbiakan itu adalah bertambah banyak. Nah, tadi di video yang kita tonton tadi, ya, apa yang coba mereka tanamkan di atas air tadi? Bawang. Iya, bawang merah itu sendiri, ya. Artinya bawang merah itu merupakan alat perkembangbiakan. Nah, sampai di sini siapa yang masih ingat apa materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Oke, silakan Dava, apa Sam? Tentang ciri-ciri makhluk hidup, Bu. Nah, sekarang siapa lagi yang masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari minggu lalu? Oke, silakan Syafira. Makan, bernafas, berkembang biak, tumbuh, bergerak, pekarangsangan. Hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup yang nomor 3. Apa? Berkembang biak. Pernahkah kalian makan yang namanya tumis rebung? Pernah? Enak dah? Enak ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Rebung itu merupakan bagian dari tumbuhan apa? Ada yang tahu? Oke, Ibu lihat Atika di belakang. Apa sayang? Bambu, Bu. Ya, benar sekali Atika. Berikan tepuk tangan dulu untuk Atika. Iya, rebung itu adalah bagian dari batang bambu. Ya, rebung itu adalah anaknya dari batang bambu, calon bambu nanti kalau sudah besar. Artinya pohon bambu itu berkembang biak nggak? Iya. Nah, agar anak-anak Bu Indah di kelas ini bisa lebih paham lagi tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan juga tentang pembagian bilangan, ya, yang mana ini merupakan materi yang ada di buku tema 1, ya, subtema 4 pembelajaran ke-1. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Melalui pengamatan terhadap video, anak-anak Ibu Indah nanti dapat memilih contoh tumbuhan yang berkembang biak melalui tuna. Nah, nanti kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran talking stick. Kalian akan Ibu bagikan ke dalam beberapa kelompok. Nah, setelah itu Ibu Indah akan berikan materi pokok dulu. Lalu setelah itu Ibu Indah akan berikan kalian tugas yang akan dikerjakan secara berkelompok, ya. Nah, kalau tugasnya semua sudah selesai, kita presentasi dulu ke depan. Kalau sudah selesai presentasi ke depan, maka Ibu Indah berikan kesempatan anak-anak untuk membaca kembali buku catatan, bahan ajar, ya. Kalau sudah selesai ditutup semua bukunya, lalu kita akan bermain game dengan menggunakan tongkat talking stick. Ayo, biar kita semua semangat, kita lakukan dulu yel-yel penyemangat. Teman-teman, siap, mana? Semangatku. Luar biasa, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Iya, gimana? Udah semangat belum? Sudah. Kalau sudah, silakan duduk kembali.
kembali dan kepada Zahran terima kasih ya. Oke, nah kalau udah semangat, ayo sekarang kita bagi kelompok terlebih dahulu. Silakan Abang Zahran. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah silakan berkumpul duduk bersama kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di sebelah sini, kelompok 4 di sebelah sini. Oke, semuanya sudah duduk per kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Anak-anak, ini adalah tongkat talking stick kita. Nanti Ibu akan putarkan musik ya. Nah, musik nanti ketika berputar, Ibu Indah akan berikan tongkat ini ke satu anak dan dioper ke anak yang lain ya. Terus sampai musik berhenti. Nah, ketika musiknya berhenti, siapa anak yang memegang tongkat ini, maka dia yang akan menerima pertanyaan dari Ibu Indah. Bagaimana? Apakah sudah mengerti anak-anak? Oke, kalau sudah silakan perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada yang pernah lihat tumbuhan ini? Pernah ya? Oke, ada yang tahu apa namanya, Nak? Pohon pisang. Iya, benar sekali. Nah, di bawah pohon pisang itu ada apa? Ya, ada yang tahu nggak? Iya, ada tunasnya. Tunas ini ya adalah calon individu baru ya. Atau bahasa kitanya adalah anaknya pisang. Nanti kalau semakin lama dia membesar, lama-lama dia akan menyerupai induknya nggak? Ya. Iya, dia akan menjadi pohon pisang. Oke, biar kalian lebih paham lagi tentang perkembangbiakan tumbuhan, yuk simaklah materi berikut ini. Berkembang biak itu adalah artinya bertambah banyak ya. Dengan demikian, kata perkembangbiakan ya bisa diartikan sebagai usaha untuk memperbanyak atau menghasilkan keturunan berupa makhluk hidup lain yang sama dengan induknya. Tujuan perkembangbiakan, tujuannya adalah untuk melahirkan keturunan. Kemudian menjaga kelangsungan dan kelestarian hidup di alam. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif, yang kedua adalah generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan atau biasa disebut dengan perkembangbiakan aseksual. Nah, sedangkan yang generatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui proses perkawinan. Oke, nah seperti yang bisa kalian lihat pada skema, perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi dua. Ada apa? Ada alami dan iya, ada alami dan buatan. Secara alami itu artinya apa? Ya, namanya saja alami berarti tanpa campur tangan manusia. Iya. Kalau yang buatan itu adalah perkembangbiakan dengan campur tangan manusia. Iya. Ada yang tahu apa contohnya? Ada yang tahu? Oke, silakan Ale. Apa sayang? Mencangkok, Bu. Ya, benar sekali Ale mencangkok. Berikan tepuk tangan untuk Ale. Iya. Salah satu contoh perkembangbiakan vegetatif buatan itu adalah mencangkok. Nah, sekarang ya kita akan lebih mendalami tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami terlebih dahulu ya. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif secara alami itu ada 8 cara. Nah, pada pertemuan kita di hari ini, kita akan fokus membahas 4 dulu. Nomor 1 sampai nomor 4. Tunas, umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke tunas. Silakan perhatikan video berikut ini. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Oke, sudah lihat ya perkembangbiakan tunas ya? Iya, perkembangbiakan tunas itu adalah ya, tunas itu karena seperti yang kita ketahui bahwa calon individu baru, benar nggak? Anaknya dari suatu tumbuhan ya. Nah, nanti lama-kelamaan ya, tunas itu nanti akan tumbuh dan membesar. Pada akhirnya akan berbentuk seperti induknya, benar nggak?
Iya. Nah, ada keistimewaan tunas, yaitu dia sudah bisa mencari makanannya sendiri. Nah, adapun contohnya sudah dijelaskan tadi, ada pohon pisang, ada pohon bambu, ada juga bunga aglonema. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang tunas? Jelas? Cara perkembangbiakan yang berikutnya adalah seputar umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Di sini Ibu Indah spesial hari ini membawa secara langsung contoh tumbuhan. Ibu Indah sudah bawa apa? Ada yang tahu ini? Iya, wortel. Siapa suka makan wortel? Saya. Nah, semuanya ya, karena wortel baik untuk apa, Nak? Mata. Luar biasa. Oke, ada yang tahu ini apa? Kentang. Iya. Apa ini? Ada yang tahu? Iya, bawang. Ini adalah bawang merah. Nah, ini ketiga tumbuhan yang Ibu Indah bawa ini adalah contoh umbi-umbian. Cuman Ibu Indah di sini pengen anak-anak untuk mendeteksi dulu. Nah, menebak dulu yang mana kira-kira yang merupakan contoh tumbuhan dari umbi batang, yang mana contoh umbi akar, dan yang mana contoh umbi lapis. Oke, sudah dapat jawabannya? Ya. Oke, Ibu tanya sama kelompok 1 dulu. Yang mana umbi batang? Wortel. Umbi akar? Kentang. Umbi lapis? Bawang. Dua kelompok bilang wortel adalah umbi batang. Dua kelompok di sini bilang bahwa wortel adalah umbi akar. Nah, jadi jawaban yang benar adalah ya, untuk wortel ya, ini adalah umbi akar. Nah, kalau kentang ini adalah umbi batang. Kalau bawang benar, ini adalah umbi lapis. Biar kalian lebih paham lagi, silakan simak materi Ibu Indah yang berikut ini. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Oke, jelas ya? Umbi batang ya. Umbi batang itu, Nak ya, adalah umbi ya yang didapatkan dari tumbuhan ya yang berada di dalam batang. Ya. Batangnya itu yang berada bukan yang di luar, tapi yang di dalam tanah. Nah, batang di dalam tanah dari tumbuhan ini mengalami modifikasi. Ya, batangnya mengembung. Nah, untuk menyimpan apa, Nak? Menyimpan cadangan makanan. Iya, menyimpan cadangan makanan sehingga terbentuklah umbi. Berikut adalah contoh-contohnya. Ini kentang loh, ini yang Ibu pegang loh, kentang loh, ya. Nah, lihat akarnya, serabut atau tunggang? Serabut. Iya, ini ubi jalar ya. Akarnya apa? Serabut. Nah, lanjut ke umbi akar. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, namun tidak berluas-luas, berisi cadangan makanan. Nah, ya, sekarang kita bahas umbi akar. Dari namanya saja kalian sudah tahu di mana disimpan cadangan makanannya adalah? Iya, dalam akar. Akarnya dimodifikasi, akarnya itu menggembung namun tidak berruas-ruas. Kemudian terisilah cadangan makanan. Yang tahu ini apa? Ubi atau bisa disebut dengan singkong. Nah, singkong ini merupakan salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan umbi akar. Lihat nih. Nah, yang menggembung ini adalah akarnya sayang, ya, bukan batangnya. Berbeda, ya. Bentuknya sama kan kayak gini panjang-panjang. Nah, ini adalah contoh umbi akar. Yang pertama apa? Iya, wortel. Yang kedua? Nah, itu ya, sudah dibawa ya. Nah, selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis. Oke, nah yang terakhir adalah umbi apa, Amos? Umbi lapis.
Nah, kenapa sayang ini dikatakan umbi lapis, nak? Karena kalau kita belah, pernah nggak membelah bawang merah? Iya, di dalamnya terdapat daun yang berlapis-lapis. Nah, bawang merah ini ya adanya di mana, nak? Di pangkal daun, ya, bukan di akar, bukan juga di batang, tapi adanya di pangkal daun. Nah, dunia perbawangan itu adalah contoh dari umbi lapis. Apa? Bawang merah, bawang apa lagi? Bombay, bawang putih, ada bunga bakung. Oke, lanjut sampai di sini jelas? Mantap. Nah, sekarang silakan kalian amati gambar ketiga umbi berikut ini, ya. Silakan cari perbedaannya. Siapa yang sudah bisa menjawab? Oke, silakan Jess ya. Apa perbedaan dari ketiga umbi ini, nak? Tempat menyimpan cadangan makanannya, Bu. Ya, benar sekali Jess ya. Tempat menyimpan cadangan makanannya. Oke, siapa lagi yang tahu perbedaannya? Katakan. Oke, silakan Abizar. Apa, nak? Tempat tumbuh tunasnya, Bu. Ya, benar sekali Abizar. Tempat tumbuh tunasnya. Oke, siapa lagi yang tahu? Satu lagi siapa? Si anak ibu yang paling cantik. Ayo, apa sayang? Akarnya, Bu. Oke, ya benar sekali Gina. Akarnya. Nah, ini dia perbedaannya kalau kita letakkan dalam tabel ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, silakan kita sama-sama berlatih menentukan cara perkembangbiakan tumbuhan yang ada di gambar. Oke, kita sebutkan sama-sama saja ya. Ada yang tahu ya apa cara perkembangbiakan gambar nomor 1? Iya, tahu semua ya. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi yang berikutnya, biar kita semua lebih semangat, ayo Ibu Indah mau mengajak seluruh anak-anak untuk melakukan ice breaking dulu. Tepuk tangan tertawa 3 kali. Tepuk tangan tertawa 2 kali. Tepuk tangan tertawa 1 kali. Tepuk tangan tertawa tanpa suara. Oke, tepuk tangan untuk semua. Nah anak-anak, tadi Ibu Indah kan membawa salah satunya adalah bawang merah, benar? Nah, bawang merah ini ya sudah Ibu Indah hitung loh, jumlahnya adalah 15 buah. Nah, rencananya bawang merah ini mau Ibu Indah bagikan sama Marina, sama Elno dan sama Ihsan. Tapi Ibu Indah mau membaginya itu sama rata loh, nak. Ibu kan punya 15. Ibu kasih satu-satu dulu boleh? Satu. Ayo, tinggal berapa lagi bawang Bu Indah? 12. Tinggal 12. Oke, kita bagi lagi. 1, dan 1. Ada berapa lagi sayang? 3. Nah, berarti tinggal 1 sewang lagi ya. 1 sorong lagi ya. 1, dan 1. Nah, sekarang bawang Ibu Indah sudah habis. Artinya kalau Ibu Indah membagi, sama saja Ibu Indah itu mengurangi, bener gak? Ya. Bawang Ibu Indah yang semulanya 15, sekarang sudah habis menjadi 0. Nah, sekarang kita tanya, Marina kamu dapat berapa sayang? 5. Elno dapat berapa? 5. Ihsan dapat berapa? 5. Artinya bawang yang 15 tadi kalau Ibu Indah bagikan kepada 3 orang, hasilnya sama rata, maka didapatlah 1 orang berapa bawang? 5. Benar sekali. Nah, ini sangat sesuai dengan yang namanya konsep pembagian. Konsep pembagian adalah pengurangan berulang. Nah, pembagian itu ada 2 cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama itu dengan konsep pengurangan berulang. Yang kedua itu dengan konsep susun ke bawah atau porogapit. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan video berikut ini. Contoh pembagian dengan pengulangan berulang. Nah, ini hanya berlaku untuk angka yang dibaginya itu sederhana atau kecil. Nah, misalkan Miss Imas punya contoh 10 dibagi 2. Nah, bagaimana? Jelas nggak, nak? 2 jalan untuk menyelesaikan pembagian? Mudah nggak? Mudah. Nah, sekarang
Ayo coba kita sama-sama kerjakan ya. Lihat Ibu, kita sama-sama coba. Kita menggunakan yang pertama dulu, pengurangan berulang. Oke, Ibu punya bilangan 18 dibagi 3 sama dengan. Oke, kita coba dengan pengurangan. Artinya 18 dikurang 3. Ada yang tahu berapa? 15. Lalu dikurang 3 lagi berapa? Sudah selesai belum? Sudah. Dan jadi berapa hasilnya? Kita hitung aja. 3-nya ini dikurangi sampai berapa kali? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 18 dibagi 3 adalah 6. Iya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kita coba satu soal lagi dengan cara susun ke bawah. 125. Nah, mau dibagi dengan 5. Nah, kita pakai cara porogatif, berarti pakai tanda apit, benar nggak? Iya, yang di dalam adalah bilangan yang mau dibagi. 125. Yang di sebelah sini adalah pembagi, yaitu 5. Oke, hasilnya boleh letakkan di atas, boleh juga letakkan di sebelah sini. Kok di bawah, di sebelah sini, ya? Oke, kita mulai. Ya, kita mulai dari yang paling depan dulu. Nah, yang paling depan angka berapa? 1. Bisa nggak dibagi 5? Enggak. Kalau nggak bisa, kita ajak siapa? 2. Iya, jadi berubah menjadi 12. Kalau dibagi 5 dapat berapa? Dapat 2. Letakkan di mana sayang 2-nya? Sebelah sama deh. Oke, dapatnya 2. Lalu 2 ini kita apakan? Iya, kita kalikan ke 5. Nah, berapa 2 kali 5? 10. Letakkan di mana, yo? Di bawah 12. Oke, diletakkan di sini. Kemudian kita kurangi. Sekarang sisa 25. 25 ini kita bagikan lagi ke 5. Kira-kira 25 bagi 5 dapat berapa? 5. Iya, benar sekali. Dapat 5. Tulis di mana, Nak? Iya, di sebelah 2. Oke, kemudian 5-nya kita apakan? Kali ke 5. Iya, kali ke 5. Berapa 5 kali 5? 25. Oke. Kemudian kita apakan? Kurang. 5 kurang 5? 2 kurang 2? Sudah selesai belum pembagian kita? Nah, jadi 125 dibagi 5 adalah 25. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Oke anak-anak, sekarang siapa nih yang mau berlatih menyelesaikan soal yang ada di depan? Yang atas ini 1 sampai nomor 3 dengan cara pengurangan berulang, yang bawah 1 sampai 3 dengan cara susun ke bawah. Siapa yang mau? Oke, silakan Mbak Kesya untuk nomor 1, silakan. Oke, gimana Kesya? Hasilnya berapa sayang? 3. Ayo teman-temannya dinilai, benar nggak nih? Benar. Mereka tepuk tangan dulu untuk Kesya. Oke, soal terakhir. Silakan Abang Zaran. Ya. Oke, gimana Zaran? Berapa hasil 568 dibagi 4-nya berapa sayang hasilnya? 142. 142. Oke, gimana teman-teman? Oke. Berikan tepuk tangan untuk Zaran. Luar biasa. Terima kasih deh. Silakan kembali ke tempat. Agar pemahaman kalian tentang materi lebih jelas lagi, Ibu Indah sudah menyiapkan tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Nah, Ibu Indah bagikan dulu ya. Nah, ini dia tugasnya ya. Dalam LKPD, Ibu bagikan kelompok 1 dulu. Nah, silakan dikerjakan, petunjuknya ada di sana. Cara menjawabnya adalah jawablah di tempat yang sudah disediakan. Ya, selamat mengerjakan. Kalau ada yang belum mengerti, ada yang bingung, Ibu Indah siap membantu, angkat tangan saja. Oke,
bagaimana anak-anak dari kelompok 1 sampai kelompok 4? Apakah sudah selesai semuanya? Kalau semuanya sudah oke, artinya siap dong presentasi ke depan? Siap. Oke, silakan dimulai dari kelompok 1. Oke, baiklah anak-anak, mari kita perhatikan presentasi dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 kami persilakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Tunas, bambu, pohon, pisang, algonema. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Lengkapilah kotak di bawah ini. 1. Tunas. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tunas, pohon pisang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tunas, pohon pisang, bambu, bunga, aglonema. Nah, ayo kelompok 1, 2, dan 3 silakan diperhatikan dulu, ditanggapi dulu perihal pembagiannya gimana? Dicek satu-satu. Ada yang keliru nggak? Tidak? Benar semua? Oke. Nah, karena kelompok 4 benar semua, ayo kita kasih kelompok 4 dengan tepuk salut. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Terima kasih kelompok 4. Silakan kembali ke tempat. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya Ibu Indah berikan kesempatan kepada kalian untuk membaca kembali materi yang ada di buku maupun yang ada di lembar kerja yang sudah Ibu Indah bagikan. Oke, anak-anak, cukup waktu membacanya ya. Silakan semua buku dan bahan ajar ditutup kembali. Oke, siap-siap ya anak ya. 3, 2, 1. Berjalan dong. Jalan tongkatnya. Apa yang dimaksud dengan perkembangan vegetatif alami tumbuhan? Perkembangan vegetatif alami tanpa campur tangan manusia. Gimana teman-teman? Oke, selamat. Ngadep sana sayang. Ini adalah anak hebat pertama Ibu Indah, Kadam. Oke, ini ada stick coklat buat Kadam. Terima kasih sayang. Tepuk tangan dulu ya. Iya. Oke, baiklah anak-anak. Demikian tadi kita sudah melaksanakan game dengan talking stick. Gimana? Seru nggak? Seru. Senang? Senang. Oke. Nah, anak-anakku ya. Jadi dari beberapa soal yang sudah diberikan tadi, ya, alhamdulillah semuanya sudah bisa jawab, ya. Nah, khususnya untuk perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan itu adalah perkembangbiakan yang tidak mengalami proses perkawinan atau disebut dengan aseksual yang dibagi menjadi 2, yaitu alami dan buatan. Nah, secara alami yang sudah kita pelajari hari ini tadi, yang pertama itu tunas, yang kedua umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Di mana tunas itu merupakan calon individu baru yang tumbuh di bawah induknya di atas permukaan tanah yang sudah bisa mencari makanannya sendiri yang menyerap melalui akar. Kemudian untuk umbi batang adalah batang yang berada di dalam tanah yang dimodifikasi membentuk menggembung sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, ya. Kemudian kalau umbi akar itu adalah modifikasi dari akar, di mana akarnya itu dibentuk menggembung namun tidak beruas-ruas, juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian umbi lapis merupakan umbi yang berada di pangkal daun yang terdiri daun yang berlapis-lapis, makanya disebut sebagai umbi lapis. Oke, kemudian untuk pembagian tadi ada 2 cara. Cara yang pertama adalah pengurangan
berulang sampai dengan menjadi 0. Kemudian dengan menggunakan teknik yang kedua, yaitu teknik bersusun ke bawah atau porogapit. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sayang? Tidak. Ada yang belum mengerti? Tidak. Sudah jelas semua ya? Oke, baiklah. Siapa yang masih ingat apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, silakan Amos. Apa sayang? Pembagian dengan menggunakan teknik pengurangan berulang-ulang dan pembagian dengan bersusun ke bawah atau porogapit. Oke, benar sekali. Ayo, siapa lagi yang tahu? Pagi ya, silakan. Berkembang biakan vegetatif alami tumbuhan. Iya, siapa lagi? Oke, silakan Wahyu. Apa sayang? Tunas, umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Iya, itulah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Baiklah anak-anak, agar pemahaman kalian terhadap materi bisa lebih baik lagi, Ibu Indah sudah menyiapkan nih ya 5 buah soal latihan yang dikerjakan secara individu. Ibu Indah bagi ya. Silakan kerjakan soalnya secara individu, tidak boleh contekan ya. Ibu beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang dan selamat mengerjakan. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran talking stick ini? Terus? Semangat. Apa lagi sayang? Menyenangkan. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Materi yang sudah dipelajari tadi apa hari ini sayang? Tentang perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan. Ada apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Tunas. Terus? Umbi batang. Umbi akar dan dilapis. Terus apa lagi tadi? Tentang? Iya. Kemudian yang hitung-hitungannya apa yang sudah kita pelajari? Pembagian. Apa saja tadi caranya? Yang pertama? Bagian pengurangan berulang-ulang. Ya, dengan pengurangan berulang-ulang sampai dengan hasilnya menjadi 0. Lalu cara kedua apa tadi? Susun ke bawah. Atau porogapit. Oke. Nah, sampai di sini masih ada nggak dari materi-materi yang sudah kita sebutkan tadi yang belum kalian pahami? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Nah, anak-anakku, nanti ya hasil dari soal yang kalian kerjakan tadi, latihan yang kalian kerjakan tadi akan Ibu Indah analisis dulu ya. Nanti untuk yang sudah tuntas atau mencapai nilai KKM akan Ibu Indah berikan pengayaan. Untuk yang belum tuntas akan Ibu Indah berikan remedial. Nah, sebagai informasi, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya itu adalah tentang perkembangbiakan generatif ya. Karena hari ini kita sudah belajar yang vegetatif, kita lanjut yang sisa dari vegetatif tadi sekaligus kita bahas juga yang tentang generatif. Oke, baiklah anak-anak ya. Seperti biasa, agar kita pulang semangat, kita akan melakukan yel-yel penyemangat kita sebelum pulang ke rumah. Oke, semuanya silakan berdiri. Biar semangat. Ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Tangan ke depan, ikan berenang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke atas, menggapai bintang. Duduk yang manis, kita berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian pembelajaran kita di hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu Indah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.